kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imelda Sari Indah Mumai, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Yang terhormat, Bapak Pengampu, Bapak Syarul Qadir SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Siswa Putus Sekolah di SMA Negeri 2 Kalabahi. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam dunia pendidikan, diajarkan bagaimana menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter, bermoral, dan memiliki intelijensi tinggi. Di lain sisi, masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Masa di mana seorang individu mengalami perubahan peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan emosional, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah. Dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mencoba hal-hal baru agar menjadi lebih terkesan oleh sesama remaja. Masa remaja ini merupakan masa yang memberi kesempatan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya kepada mereka. Dadan Sulaiman mengatakan bahwa masa remaja merupakan suatu masa di mana individu berjuang untuk tumbuh menjadi sesuatu, menggali serta memahami arti dan makna dari segala sesuatu yang ada. Dengan demikian, mereka bergaul dengan siapa saja untuk mencari jati diri. Masa remaja juga merupakan masa di mana remaja menemukan sumber baru dari bakat dan kemampuan dalam dirinya. Apabila orang tua tidak mengontrol dan memberi perhatian pada remaja, maka tidak ada keseimbangan dalam pola pikirnya dan melakukan apa saja dengan siapa saja, sehingga kenakalan remaja akan terjadi di dalam pendidikan karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang. Dari latar belakang di atas, fokus permasalahan dalam penelitian ini yang pertama, pergaulan bebas atau kenakalan remaja di SMA Negeri 2 Kalabahi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja di SMA Negeri 2 Kalabahi. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalahnya ialah apa saja pergaulan bebas yang mengakibatkan siswa putus sekolah dan faktor apa saja yang menyebabkan siswa putus sekolah di SMA Negeri 2 Kalabahi, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani masalah sosial tentang pergaulan bebas di SMA Negeri 2 Kalabahi. Yang berikut tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pergaulan bebas yang mengakibatkan siswa putus sekolah dan faktor-faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah di SMA Negeri 2 Kalabahi, serta dapat menemukan upaya untuk menangani masalah pergaulan bebas yang semakin banyak di kalangan pelajar. Yang berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teori, yaitu untuk menambah wawasan tentang pergaulan bebas yang terjadi di masa remaja. Yang kedua, sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak yang terjadi akibat pergaulan bebas di kalangan pelajar. Yang berikut manfaat praktis bagi peneliti, manfaatnya untuk memperluas pengetahuan tentang dampak pergaulan bebas di kalangan remaja. Bagi sekolah, dapat membantu dan mengatasi remaja yang berkaitan dengan pergaulan bebas agar berkurangnya siswa putus sekolah. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Yang pertama, kajian teori pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar, masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajaran teman-teman yang bergaul bebas. Semakin banyak berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan agama dan bangsa. Di antara ciri-ciri dari pergaulan bebas yang ada, yang pertama,
penghamburan harta untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diinginkan. Yang kedua, upaya menempatkan harta dan uang dengan mengandalkan segala cara termasuk jalan yang haram dan keji. Yang ketiga, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Yang keempat, rasa ingin tahu yang besar. Yang kelima, rasa ingin mencoba dan merasakan hal baru. Yang ketiga, terjadinya perubahan-perubahan emosi dalam pikiran. Yang berikut, mudah mengalami kegelisahan, tidak sadar, emosional, selalu ingin melawan. Berikut ini diantaranya penyebab marak pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat dan memiliki gangguan dalam batin dan pemahaman yang kurang dapat membuat banyaknya remaja atau siswa merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya, tetapi mereka memahami karena daya pemahaman yang lemah. Yang berikut, pelampiasan rasa kecewa. Ketika seseorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan, dan sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu ketat, lingkungan masyarakat yang memberi masalah dalam sosialisasi sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitarnya. Terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. Yang berikut, kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Ini semua bisa terjadi karena adanya faktor-faktor kenakalan remaja, yaitu kurangnya kasih sayang orang tua. Yang berikut, kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang berikut, pergaulan bebas dengan teman yang tidak sebaya, peran adanya pembimbing kepribadian dari sekolah. Yang berikut, dasar-dasar agama yang kurang, kebebasan yang berlebihan, dan masalah yang terpendam. Menurut Dharma Tias, putus sekolah adalah suatu keadaan terhentinya aktivitas pendidikan pada anak-anak usia sekolah, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal, sebelum mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Menurut Jumur dan Surya, putus sekolah dapat dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu putus sekolah atau berhenti dalam jenjang. Putus sekolah pada jenjang ini adalah ketika seorang murid atau peserta didik yang berhenti sekolah tapi masih berada dalam jenjang tertentu. Sebagai contohnya, seorang siswi yang berhenti sekolah sebelum menempatkan sekolahnya pada tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, putus sekolah di ujung jenjang. Putus sekolah di ujung jenjang adalah mereka yang tidak sempat mendapatkan pelajaran sekolah tertentu. Dengan kata lain, mereka berhenti pada tingkat akhir dalam tingkat sekolah tertentu. Contohnya, mereka yang sudah duduk di bangku kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA, dan sebagainya tanpa memperoleh ijazah. Yang berikut, putus sekolah atau berhenti antar jenjang. Putus sekolah yang dimaksud dengan berhenti antar jenjang yaitu tidak melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, seorang yang telah menempatkan pendidikannya di tingkat SD tetapi tidak bisa melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang berikut, kita masuk dalam dampak anak putus sekolah. Dengan kasus anak putus sekolah ini tentunya akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dialami atau diterima baik bagi anak itu sendiri, masyarakat, bangsa di mana, dan masa yang akan datang. Menurut Abdul Khalik, dampak anak putus sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menambahnya jumlah pengangguran. Yang kedua, kerugian bagi masa depan anak. Yang ketiga, menjadi beban orang tua. Yang keempat,
menambahnya kemungkinan terjadi kenakalan anak dan tidak tindakan kejahatan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang berikut, faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan dalam diri individu yang mengacu kepada tingkah laku dalam berkelompok maupun dalam masyarakat. Dan yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor internal menurut Gunsar adalah yang pertama, kontrol diri, yang kedua, kesadaran diri, yang ketiga, nilai-nilai keagamaan, dan yang keempat, gaya hidup. Yang berikut, faktor lingkungan. Menurut Jamara, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan hingga remaja. Berkaitan dengan hal ini, Lestari menjelaskan bahwa biasanya remaja terjerumus dalam pergaulan bebas karena disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua. Artikel Siana menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor keluarga ialah yang pertama, taraf pendidikan keluarga. Taraf pendidikan keluarga yang rendah dapat berpengaruh besar. Taraf pendidikan keluarga. Rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas, di mana orang tua tidak dapat memberikan pengetahuan lebih bagaimana dampak yang terjadi apabila anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang berikut, faktor lingkungan. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Artikel Siana menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor lingkungan ialah yang pertama, kurang berhati-hati dalam berteman. Kuatnya pengaruh teman sebaya membuat remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama teman-temannya. Maka dapat dimengerti bahwa teman-teman sebaya lebih cepat berpengaruh terhadap perilaku daripada keluarga. Yang kedua, keadaan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal merupakan faktor terbentuknya kepribadian seseorang. Jika di lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang kurang kondusif, maka sang anak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang berikut, penelitian yang relevan. Menurut penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, yang dilakukan oleh Hafri Khadir Anwar, Martinus Farjai di Kota Banda Aceh tahun 2019 menjelaskan bahwa para remaja memiliki kontrol yang cenderung rendah. Hal ini diketahui berdasarkan jawaban remaja tentang pergaulan bebas, yakni responden cenderung terpengaruh oleh ajakan teman. Yang kedua, siswa putus sekolah juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, pergaulan bebas dilakukan oleh siswa disebabkan oleh faktor lingkungan, baik itu dari teman sebaya maupun dari lingkungan sekitar. Yang berikut, kerangka berpikir. Berdasarkan observasi penelitian, terdapat beberapa siswa yang putus sekolah akibat dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan tindakan yang menyimpang, yang tidak terikat dengan aturan norma dan adat istiadat tertentu. Putus sekolah akhir dari jenjang pendidikan merupakan akhir dari kegiatan pendidikan atau terlambatnya anak dari jenjang pendidikan karena faktor-faktor tertentu, sehingga diperlukan jalan keluar yang baik demi mengurangi angka putus sekolah. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti dampak pergaulan bebas terhadap siswa putus sekolah yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian Januari sampai Maret 2021. Tempat penelitian di SMA Negeri 2 Kalabahi. Yang berikut, subjek penelitian.
Subjek dalam penelitian ini ialah siswa-siswi SMA Negeri 2 Kalabahi. Yang berikut teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk meneliti dampak pergaulan bebas yang terjadi pada peserta didik di SMA Negeri 2 Kalabahi ialah yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kriteria keberhasilan tindakan dan juga teknik analisis data. Teknik analisis data yang domain adalah kualitatif non-statistik. Penelitian ini tentu saja menggunakan analisis interaktif yang berupa tahap pengumpulan data, reduktif data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian dan terima kasih.